Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu konstruktivisme sosial philosophy, implementasi ZPD, dan self-holding untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu Muhammad Laksamana, Andi alias Salsabila, Muhammad Rifki Adrian, dan saya sendiri Yasmin Idris sebagai moderator. Sebelum kita masuk ke materi, saya membacakan latar belakang terlebih dahulu. Pengaruh interaksi sosial dalam pembelajaran Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran adalah proses sosial di mana interaksi dengan orang lain, baik guru, teman sebaya, maupun orang tua, berperan penting dalam membantu siswa memahami konsep. Lingkungan budaya memberikan konteks pembelajaran yang kaya, sehingga siswa dapat memanfaatkan pengalaman langsung untuk pengembangan pemahaman. Teori tentang ZPD dan self-holding mengembangkan kemampuan siswa yang dapat ditingkatkan melalui bantuan. Strategi self-holding membantu siswa menggapai potensi maksimal secara bertahap. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Andi alias Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan definisi teori konstruktivisme sosial dan tokoh utama. Adapun peran interaksi sosial, konstruktivisme sosial menegaskan bahwa pembelajaran adalah hasil interaksi sosial. Dalam konteks budaya, menjadikannya sebuah aktivitas yang bersifat kolektif. Konstruktivisme sosial salah satu teori belajar yang menekankan bahwa proses pembelajaran bukan sekedar kegiatan individu, tetapi merupakan hasil interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan budaya. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang dibangun bersama melalui kerjasama, komunikasi, serta pertukaran ide antar individu. Adapun kontribusi Lev Vygotsky memperkenalkan teori ini dengan penekanan pada bahasa dan budaya sebagai pendorong utama perkembangan kognitif manusia. Vygotsky berpendapat bahwa perkembangan kognitif manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana individu itu hidup. Ia menolak pandangan yang terlalu menekankan aspek biologis atau perkembangan individu semata, dan justru menegaskan bahwa interaksi sosial serta penggunaan bahasa merupakan faktor paling penting dalam perkembangan berpikir. Perbedaan dengan Piaget, Vygotsky berargumen bahwa pembelajaran mendahului perkembangan. Berbeda dari pandangan Piaget yang menegaskan bahwa menurut Vygotsky, belajar dapat mendahului perkembangan dengan bantuan orang lain yang lebih berkompeten. Sedangkan Jean Piaget terletak pada cara memandang hubungan antara belajar dan perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding. ZPD adalah jarak antara kemampuan mandiri siswa dan potensi yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, mencerminkan ruang perkembangan unik siswa. ZPD menggambarkan potensi belajar yang belum sepenuhnya dimiliki siswa, tetapi dapat diwujudkan melalui bimbingan. Strategi scaffolding. Scaffolding melibatkan dukungan bertahap melalui modeling, pertanyaan berpikir kritis, atau umpan balik yang memperkuat proses belajar. Istilah scaffolding diadaptasi dari dunia konstruksi bangunan yang menggambarkan perancah sementara untuk membantu proses pembangunan. Scaffolding berarti dukungan sementara yang diberikan guru atau teman sebaya yang lebih ahli agar siswa dapat menyelesaikan tugas yang awalnya terlalu sulit bagi mereka. Adapun fleksibilitas dukungan, inti scaffolding terletak pada fleksibilitas,
yaitu bantuan yang disesuaikan dan kebutuhan siswa agar mereka mampu belajar secara mandiri. Bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan secara bertahap ditarik kembali ketika siswa mudah mampu berdiri sendiri. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rifki Adrian. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Prinsip-prinsip belajar dalam teori Vygotsky. Pembelajaran sosial. Vygotsky menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam pembelajaran, memungkinkan siswa mempelajari sebagai perspektif. Bahasa sebagai alat berpikir. Vygotsky melihat bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan regulasi diri dalam perkembangan kognitif. Peran MKO atau More Knowledgeable Other, kehadiran MKO seperti guru atau teman sebaya yang lebih ahli, memungkinkan siswa melampaui batas kemampuan aktualnya. Analisis teori. Kelebihan interaksi sosial dalam pembelajaran. Berbeda dengan teori seperti behaviorisme, Vygotsky menekankan pentingnya hubungan manusia membantu siswa memaknai pembelajaran melalui pengaruh sosial, budaya, dan bahasa. ZPD sebagai pendekatan unik, zona perkembangan proksimal memberikan perspektif bahwa guru atau teman sebaya dapat memungkinkan siswa mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi melalui dukungan bertahap. Keterbatasan penerapan teori. Memahami ZPD secara individu membutuhkan analisis yang mendalam, sehingga penerapan scaffolding dapat menjadi tantangan di lingkungan kelas dengan siswa yang beragam. Pandangan kritis dibandingkan Piaget. Jika Piaget fokus pada perkembangan individu, Vygotsky menggarisbawahi pembelajaran yang selalu melibatkan elemen sosial, membuatnya relevan untuk pendidikan kolaboratif. Kurangnya eksplorasi faktor internal, sementara Vygotsky menekankan aspek eksternal teori ini dianggap kurang mendalami elemen biologis yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Lanjut penerapan dalam pendidikan. Penerapan ZPD dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan diferensiasi, misalnya dengan memberikan tugas yang sedikit lebih menantang daripada kemampuan siswa saat ini, sambil memberikan panduan untuk mengajar dan mendukung mereka. Implementasi scaffolding, strategi scaffolding dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa, misalnya menggunakan modeling pemberian petunjuk serta umpan balik yang bertahap untuk meningkatkan kemandirian belajar. Baik, saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Laksamana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan membacakan tentang rekomendasi metode pembelajaran bagi guru. Yang pertama itu ada collaborative learning. Collaborative learning adalah metode pembelajaran yang menekankan kerja sama antar siswa dalam kelompok kecil. Dalam proses ini, siswa saling bertukar ide, berdiskusi, serta memecahkan persoalan bersama sehingga tercipta suasana belajar yang aktif dan interaktif. Yang kedua ada problem based learning atau PBL. Problem based learning merupakan pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan penyajian suatu masalah nyata sebagai dasar bagi siswa untuk belajar. Siswa didorong untuk menganalisis masalah, mencari informasi, serta mengembangkan solusi melalui proses berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga itu ada tutor sebaya. Tutor sebaya adalah metode pembelajaran di mana siswa yang sudah lebih memahami materi itu bisa membantu teman-temannya yang masih kesulitan. Melalui pendekatan ini tercipta hubungan belajar yang lebih akrab dan santai karena berlangsung antara sesama siswa. Tutor sebaya itu tidak membutuhkan teman tetapi juga bisa memperdalam pemahaman bagi siswa yang berperan sebagai tutor. Terus yang keempat ada scaffolding bertahap. Scaffolding bertahap adalah strategi pembelajaran di mana guru memberikan bantuan sementara dalam bentuk arahan, contoh, dan pernyataan pemandu.
kemudian mengurangi bantuan tersebut secara perlahan sehingga siswa mampu belajar secara mandiri. Yang terakhir itu ada peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru itu merupakan aspek yang penting untuk mendukung keberhasilan metode pembelajaran. Guru terus memperluas wawasan pedagogik, mengasah keterampilan profesional, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan yang dibutuhkan belajar siswa. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu teori kontribusi sosial Vygotsky memberikan pemahaman bahwa belajar merupakan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi, bahasa, dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD dan scaffolding menjadi landasan praktis dalam merancang pembelajaran yang efektif, karena memungkinkan siswa berkembang dari kemampuan aktual menuju kemampuan potensial dengan dukungan guru atau teman sebaya. Kelebihan teori ini terletak pada relevansinya dengan pembelajaran modern yang menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif siswa. Namun penerapan membutuhkan kompetensi guru yang tinggi dan strategi pembelajaran yang fleksibel. Itulah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.